Shalom, puji Tuhan, saudara sekalian. Saat sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ayat-ayat yang kita akan renungkan, kita akan membaca dalam kitab Mazmur yang ke-95. Kitab Mazmur yang ke-95, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian: Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kita akan fokus di 5 ayat yang pertama, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Sekali lagi saya akan baca. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca sore hari ini mengajak kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Allah untuk kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Dan dikatakan sekali lagi pada ayat yang pertama, Allah kita itu seperti gunung batu bagi kita, ya, gunung batu keselamatan. Saudara sekalian, kita memperhatikan pada ayat-ayat berikutnya, dikatakan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, bagaimana diungkapkan sedikit di situ akan ketegar-tengkukan daripada bangsa Israel, di mana mereka yang sudah merasakan akan pimpinan Tuhan yang menuntun langkah-langkah mereka keluar dari Mesir, ya.
Dan pada saat mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang Allah sudah sediakan untuk diberkatkan, maka Allah memberikan perintah kepada Musa untuk memilih 12 orang, ya. Setiap orang itu sebagai wakil atau kepala suku daripada suku-suku bangsa Israel yang sejumlah 12 suku. Maka saat mereka masuk, ya, mereka berjalan, mereka menuruti apa yang menjadi perintah Allah. Mereka mengintai akan tanah perjanjian itu, dan mereka kembali pada saat mereka setelah mengintai tanah itu. Mereka kemudian menghadap kepada Musa dan bangsa Israel, dan 10 daripada pengintai-pengintai itu mengatakan kepada Musa dan di hadapan bangsa Israel, memang tanah yang dijanjikan Tuhan adalah tanah yang subur, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang sangat luar biasa indah, ya. Namun ada satu hal, bahwa kita tidak akan dapat masuk ke tanah perjanjian Allah itu karena orang-orang yang ada di sekitar tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang pintar berperang, ya, yang perawakannya jauh lebih besar daripada kita bangsa Israel. Tidak mungkin kita akan masuk. Mimpi kali kalau kita bisa masuk mengalahkan mereka, ya. Dengan laporan yang semacam demikian, saudara sekalian, membuat seluruh bangsa Israel yang mendengar akan berita yang disampaikan oleh ke-10 pengintai itu, mereka menjadi tawar hati, mereka menjadi takut, mereka menjadi getar, mereka menjadi gelisah, dan mereka menjadi panik. Tetapi ada 2 pengintai yang berbeda, yaitu Yosua dan Kaleb, ya. Yosua dan Kaleb begitu mendengar teman-temannya memberitahukan akan berita kepada Musa dan bangsa Israel, kemudian yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan Kaleb, mereka mengkoyakkan jubah mereka, dan mereka berkata di hadapan Musa dan di hadapan bangsa Israel, jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah, ya, tetap percaya bahwa Allah yang berjanji, maka Allah yang akan menepati. Asal kita tetap taat dan takut kepada Allah, menghormati Allah. Saudara sekalian, pada saat Yosua dan Kaleb memberitahukan hal ini kepada Musa dan bangsa Israel, maka umat Israel yang sudah terprovokasi karena laporan dari 10 orang pengintai yang pertama, maka mereka berusaha untuk membunuh Yosua dan Kaleb. Tapi Tuhan membela, Tuhan menyelamatkan, ya. Dan akhirnya Tuhan berkata, berapa lama lagi bangsa ini akan tetap tegar tengkuk? Berapa lama lagi bangsa ini tidak percaya akan apa yang Allah janjikan? Maka dikatakan sekali lagi pada ayatnya yang ke-10, dikatakan di situ, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. 40 tahun. 40 tahun dari mana? Karena saat pengintai, 12 pengintai mengintai tanah perjanjian itu, mereka mengintai selama 40 hari. Maka dihitung 1 hari sebagai 1 tahun, sampai 1 tahun. Artinya selama 40 tahun. Ya. Bangsa Israel harus berputar-putar di padang gurun,
untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Ya, diputar 40 tahun, di mana Allah berkata, angkatan yang keluar dari Mesir yang berusia 20 tahun ke atas, mereka tidak ada satupun yang akan masuk untuk menikmati tanah perjanjian. Mereka akan musnah, mereka akan mati, berserakan di padang gurun ini. Hanya ada 2, yaitu Kaleb dan Yosua. Nah itu bisa kalau Anda perhatikan mungkin bisa dicatat di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke 12. Terus Anda perhatikan di situ dari kitab Bilangan mulai pasal yang ke-12, di mana Miriam dan Harun berontak terhadap Musa. Kemudian ke-12 pengintai di pasal yang ke-13. Kemudian pada pasal yang ke-14 dari kitab Bilangan bagaimana pemberontakan umat Israel akan janji daripada Allah. Mungkin bisa dibacakan di ayatnya yang ke-22 dan 34 dalam kitab Bilangan yang ke-14. Dan kita akan kembali masuk untuk merenungkan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 daripada kitab Mazmur yang kita sudah baca tadi. Bilangan 14 ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ya, kemudian ayat 38. Ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Nah, jelas bukan? 40 hari mereka mengintai, 1 hari dihitung sebagai 1 tahun. Jadi 40 hari menjadi 40 tahun sampai semua mati. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang akan masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, selama dalam perjalanan itu bangsa Israel sudah mencobai Tuhan 10 kali. Luar biasa. Mencobai Tuhan 10 kali. Nah, kalau dibagi saudara sekalian 40 tahun dibagi 10, berarti hampir setiap 4 tahun sekali bangsa Israel ini demo kepada Allah. Padahal mereka sudah menikmati akan kasih anugerah Tuhan, tetapi mereka tidak puas. Mereka tetap melawan dan menuntut untuk Allah melengkapi apa yang menjadi keperluan dalam hidup mereka. Ketika dikatakan dalam kitab Mazmur yang ke-95 di ayatnya yang ke-10 dikatakan, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Aku jemu, bosan. Allah bosan terhadap ketegar-tengkukan bangsa Israel. Mereka membuat Allah menjadi antipati dengan bangsa Israel. Padahal bangsa Israel adalah sebagai umat yang dipilih oleh Allah. Mereka yang sudah menikmati akan kasih setia Tuhan, menikmati bagaimana mujizat-mujizat yang terjadi di dalam perjalanan mereka
saat mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Sampai ada 10 tulah, 10 kutub yang Tuhan nyatakan. Nah, kalau kita perhatikan dalam perjalanan bangsa Israel, 10 kutub Allah kepada bangsa Mesir. Dan anehnya 10 kali juga bangsa Israel berontak kepada Allah. Maka mereka semuanya tidak akan dapat masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena ketegar tengkukan daripada bangsa Israel. Kenapa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian Allah? Karena pemberontakan kepada Allah, karena melawan kepada Allah, tidak taat akan peraturan Tuhan, tidak setia di dalam melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, ngacak hidupnya, semaunya sendiri, lebih menuruti akan kemauan hawa nafsu manusianya. Keinginan-keinginan manusianya itu lebih mendominan dalam hidup mereka. Jadi kalau kita kembali perhatikan dalam kitab Bilangan tadi dalam pasal yang ke-12, ya, bagaimana Miriam dan Harun berontak kepada Allah, ya, melawan kepada Musa. Dan mereka berkata, apakah cuma Musa yang bisa memimpin bangsa ini? Aku kan sebagai kakaknya Musa, apakah aku ini tidak lebih berkenan dan tidak lebih mempunyai kemampuan daripada Musa? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Allah sudah menetapkan Musa sebagai pemimpin untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, sekalipun Musa itu adalah saudara muda dari Harun dan Miriam. Kalau Allah sudah menetapkan, maka Allah yang membela. Haleluya. Ya. Kalau Allah sudah menentukan, Allah sudah memanggil, Allah sudah memilih, maka Allah tidak tinggal diam. Itu bersyukurlah kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Seperti ayat-ayat yang kita baca dalam Mazmur 95. Mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, memuliakan, meninggikan kepada nama Tuhan kita. Dan kalau pemazmur berkata di sini bahwa Tuhan adalah sebagai gunung batu keselamatan kita, pemazmur merasakan bagaimana Allah membela, Allah menuntun, Allah memelihara, dan Allah menjamin segala yang dilakukan oleh pemazmur, sehingga pemazmur boleh menikmati sesuatu hal yang indah dalam hidupnya. Walaupun juga secara manusia pemazmur pun juga melakukan hal-hal yang salah, ya. Tetapi kita memperhatikan bagaimana, ya, pada saat Daud harus berhadapan dengan Raja Saul, yang pada saat itu Daud sudah diurapi, dinobatkan sebagai raja menggantikan Saul. Saul begitu benci kepada Daud, dan Saul berupaya sedemikian keras untuk menghabisi nyawa daripada Daud. Tetapi Tuhan melindungi Daud, ya, sampai satu ketika Daud berada di padang gurun Sif, jauh daripada jangkauan Saul. Maka Daud berpikir secara manusia, aku aman deh, aku aman. Tetapi ternyata orang-orang yang ada di Sif
memberikan laporan kepada Saul, ya, bahwa Daud ada di padang gurun Sif. Tepatnya di mana? Di Gibea. Ya. Akhirnya Raja Saul berkata kepada anak buahnya, kalau begitu sekarang pergi selidiki apakah betul Daud berada di Gibea. Kalau ada, segera beritahu, dan kita akan segera mengejar, mengepung Daud dan menangkapnya. Ya, saudara sekalian, tetapi satu mujizat yang sangat luar biasa terjadi. Pada saat Saul sudah mendekati tempat di mana Daud bersembunyi, ya, Saul berjalan di satu sisi dan Daud berjalan di satu sisi. Ada pemisah, ya, ada pemisah. Karena itu kalau kita memperhatikan saudara sekalian, di dalam surat 1 Samuel pasal yang ke-23, 1 Samuel pasal yang ke-23, ya, bisa dibacakan pada ayatnya yang ke-22 terlebih dahulu. 1 Samuel 23 ayat 22. Baiklah, pergi cari kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana, sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Ya, terus ayat yang ke-25. Ayat 25. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukannya lah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Terus 26. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ya, perhatikan di situ. Ya, sudah di Maon. Berarti Saul cuma tinggal menangkap Daud. Karena otomatis yang mengikuti Saul lebih banyak, orang-orang yang lebih tangkas, ya, mempunyai pengalaman. Maka Daud dalam keadaan yang terjepit, ya. Dan kita perhatikan Daud berada di satu sisi dan Saul berada di satu sisi. Yang memisahkan cuma batu, gunung batu, ya. Karena itu dikatakan di dalam terjemahan lama, dalam Alkitab terjemahan lama, pada ayatnya yang ke-28, yaitu Hama Lekot, ya, Hama Lekot dalam Alkitab terjemahan lama. Dan kata Hama Lekot ini adalah seperti yang ditulis disebut di dalam bahasa Ibrani-nya, Hama Lekot. Dan diterjemahkan di dalam Alkitab terjemahan baru, yaitu gunung batu keluputan, gunung batu kelepasan, the rock of division, ya. Gunung batu keluputan. Puji Tuhan, Daud mempunyai pengalaman bahwa Allah itu seperti sebagai gunung batu yang sudah melepaskan aku dari tangan Saul yang tinggal selangkah untuk dapat menangkap. Ya, tinggal satu langkah. Kalau kita kembali perhatikan dalam 1 Samuel pasal ke-23 itu, ya, Daud ada di Maon, Saul juga sudah ada di Maon. Berarti di lokasi yang sama. Artinya cuma tinggal selangkah Daud ketangkap. Ya. Seperti istilahnya yang kita seringkali mendengar, yaitu seperti telur di ujung tanduk. Cuma goyang sedikit, telurnya itu jatuh, hancur.
sudah nggak ada harapan. Ya. Tetapi Tuhan yang punya rencana yang indah bagi Daud, maka Daud menikmati kelepasan dan pertolongan daripada Allah. Jadi saudara sekalian, saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, seolah-olah kesulitan begitu menghantam kita, begitu sudah dekat sekali dengan kita, ya. Cuma 3 selangkah kita akan hancur. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata dengan jelas, karena itu ambillah seluruh selengkap senjata Allah. Ya, ambil seluruh selengkap senjata Allah. Ya, pakai ketopong keselamatan, perisai iman. Kalau Anda ingat beberapa saat yang lalu sudah pernah saya uraikan satu-satu daripada peralatan ini sendiri. Perisai itu kita bawa di mana? Posisinya di depan. Nah, perisai itu berada di depan, tapi kita sudah mempergunakan juga baju sirah. Sehingga pada saat anak panah musuh itu dilepaskan untuk menghantam kepada kita, karena kita berada di balik daripada perisai iman itu, maka anak panah musuh itu cuma kena kepada perisai, dan kita cuma mendengar suara perang itu aja. Tetapi anak panah daripada si iblis tidak sampai menembus kita. Kalaupun mungkin lolos daripada perisai, tetapi kita sudah mempergunakan baju sirah, maka baju sirah itu pun juga yang melindungi kita. Haleluya. Ya, haleluya. Mungkin perisai itu tidak sempat kita naikkan ke atas karena anak panah daripada musuh itu dilemparkan, dilepaskan, dibidikkan kepada kepala kita. Kita mungkin tidak sampai sempat untuk mengangkat perisai itu untuk menutup kepala kita. Tetapi karena kepala kita sudah mempergunakan ketopong keselamatan, maka anak panah itu cuma kena ketopongnya saja. Gelodak, saudara. Cuma suara. Karena itu saudaraku sekalian, mari di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, kita mau untuk mendengar akan apa yang Allah katakan. Ya. Kita nggak usah sibuk ribut dengan apa yang kita dengar secara manusia. Ya. Manusia mulai ngomong macam-macam, saudara. Tetapi kalau kita mempergunakan perisai iman, ya, kemudian kita mempergunakan perlengkapan senjata Allah yang lain, maka iman kita tidak akan goyah. Itu begitu penting sekali dalam kehidupan kita, saudara sekalian, untuk kita menempatkan posisi kita berada di balik daripada gunung batu keselamatan itu. Kita berada di dalam daripada rumah yang ada tanda darah, sehingga pada saat malaikat maut lewat melihat ada tanda darah di ambang atas pintu dan di kedua tiang pintu itu, maka malaikat maut hanya lewat karena ada tanda darah. Kita berada di dalam rumah, kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita diselimuti
oleh kuasa darah Kristus. Dan untuk kita tetap bisa menikmati hal itu, saudara sekalian, mungkin kita sampai kepada satu saat kita jenuh karena persoalan yang kita hadapi. Tetapi Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan setiap saat Allah siap menolong kita. Hanya satu hal yang perlu untuk kita lakukan. Kita mau buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Karena firman Tuhan berkata, ini dalam kitab Wahyu, aku berdiri di depan pintu. Aku mengetuk pintu itu. Dan siapa yang membuka pintu, aku akan masuk dan akan tinggal bersama dengan dia. Dan saudara sekalian, kalau kita memperhatikan akan lukisan yang ada, Tuhan berdiri di depan pintu yang sedang mengetuk pintu. Kita perhatikan, Tuhan mengetuk pintu. Pintu yang ada di hadapan Tuhan tidak ada handle-nya. Ya, tidak ada handle-nya, tidak ada pembuka pintunya. Sehingga satu ketika ada seorang yang bertanya kepada yang melukis, "Duh, kok tidak ada handle di depan?" Sang pelukis berkata apa? "Iya, handle-nya ada di dalam." Jadi Tuhan mengetuk pintu dan Tuhan tidak membuka paksa pintu itu. Yang membuka pintu itu adalah kita yang berada di dalam, di balik pintu itu. Handle-nya kita tekan, kita buka pintu. Begitu kita buka pintu, Tuhan masuk dan tinggal dalam hidup kita. Jadi kita buka hati kita selebar-lebarnya bagi Tuhan. Tuhan akan masuk bertakhta dalam hidup kita. Kalau Tuhan bertakhta dalam hidup kita, hati kita penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan sukacita yang sangat luar biasa, ya, karena kita mengalami hal yang begitu indah dalam hidup ini. Sekalipun kesulitan, persoalan tidak dapat kita hindari, ya, gak dapat kita hindari. Persoalan diizinkan Tuhan, ya. Bangsa Israel keluar di tanah perbudakan di Mesir, iya. Tetapi bangsa Israel tidak hanya berjalan dalam jalan yang mulus, enggak. Ya, ada gelombang, ada badai di padang gurun, ada angin yang kencang, ya, ada suasana yang mencekam, ya. Dan itu Tuhan izinkan. Tetapi bagi yang betul-betul hatinya terbuka bagi Tuhan, Tuhan membela, Tuhan menyatakan kasih anugerahnya. Yaitu dikatakan pada ayat yang keempat daripada Mazmur yang ke-95, dikatakan di situ, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Ya, bagian bumi yang paling dalam, ya, yang paling dalam ada di tangan. Saudara sekalian, suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Dan saat kita meninggal, kita akan dimakamkan. Pada saat jenazah itu turun ke dalam liang lahat, kemudian ditutup liang lahat itu dengan tanah, firman Tuhan memberikan jaminan, di dalam, di balik tanah, Tuhan tahu. Itu pun juga, ya, menjadi sesuatu yang terbuka di hadapan Tuhan. Yaitu pemazmur berkata, kemanakah aku dapat lari daripada panggilan pandangan Allah?
Di dunia orang mati, di situ pun juga engkau menemukan aku. Karena itu saudara sekalian, ya, kita tidak usah untuk berusaha melarikan diri di hadapan Allah saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Hadapi setiap tantangan dalam hidup ini, ya, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sorak-sorai, dengan rasa gembira, hati yang melimpah dengan pujian kepada Tuhan. Hati kita bisa melimpah dalam pujian kepada Tuhan apabila kita membuka pintu hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita. Sehingga kalau ada firman dalam hidup kita, sebagaimana pemazmur berkata, bagaimanakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya yang bersih, yaitu dengan cara hatinya ada firman. Yaitu pemazmur berkata, dalam hatiku ku simpan firman Tuhan, dan firman Tuhan ku simpan dalam hatiku, aku mau lakukan, ya, sehingga pas aku melakukan, maka aku tidak berdosa di hadapan Tuhan, karena apa yang aku lakukan itu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan untuk aku kerjakan. Itu mari saudara sekalian pada saat petang hari ini dengan berucapan syukur kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan adalah sebagai gunung batu keselamatan kita. Tuhan adalah gunung batu keluputan kita. Hamba leko, Allah yang meluputkan kita, Allah yang membebaskan kita dari segala sesuatu yang akan mengikat, membelenggu langkah kita, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Yaitu mari sebutkan pada saat petang hari ini kita menghadap kepada Tuhan dengan satu wajah yang penuh sukacita. Haleluya. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, ya, dan dengan satu langkah, aku percaya aku berada di balik batu keluputan itu. Musuhku yang mengejar aku berada di sisi yang lain. Kalau hal ini dialami oleh pemazmur, dialami oleh Daud, maka kita pun juga akan menikmati kehebatan daripada Allah kita sebagai batu keselamatan kita, sebagai gunung batu keluputan kita, sebagai gunung batu yang memberikan rasa aman, rasa damai, rasa sukacita menghadapi kehidupan ini sampai kita masuk di dalam kemuliaan Allah kekal, di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.